Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Baik yang ada di rumah, Shalom. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa berkumpul. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Asal kita melekat bersama dengan Dia, percayalah Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dan biarlah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Raja segala Raja. Amin. Sebelum kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari satukan hati. Kita mau awali dulu di dalam doa. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan pengharapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap terus melangkah lebih lagi bersama dengan Engkau di akhir penghujung tahun ini Tuhan. Kami mau menaruh iman pengharapan kami lebih lagi kepadamu. Kami mau lebih lagi mengandalkan-Mu, berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami rindu memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, dan Kau saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Mari dikatakan lebih lagi dengan segenap rasa cinta. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Katakan kami yang ada di sini, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani
sembah Dia. Percayalah Dia Allah yang Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi. Dia Allah yang menantikan pujian dan penyembahanmu pagi hari ini. Mari katakan dengan segenap rasa cintamu betapa Engkau mengasihi Dia. Allah yang hidup, yang selalu beserta dengan Engkau, yang tidak pernah meninggalkanmu. Mari kan berikan pujianmu yang terbaik pada pagi hari ini. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana di hadirat. Lebih lagi angkat suaramu sembah Tuhan. Hati kami merindukanmu, Engkau Yesus Tuhan, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau gembala agung kami Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami, lawatanmu menjamah setiap kami. Haleluya, biarlah namamu
kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Amin. Dialah benteng hidup kita, panji keselamatan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan berjalan bersamamu, tak akan ku tenang, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, sebab Dia yang mengangkat kita. Amin. Kau mengangkatku ke atas gunung, Dia yang berikan kita kemenangan. Kau beri, mari umat pemenang, katakan lebih lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu tentang hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kita percaya bahwa Yesus jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama lagi-lagi katakan berjalan bersamamu, takkan ku bentar, tak akan ku gentar. Engkau yang menopang hidupan Tuhan, tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, Engkau yang mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Oh yes, Kau beriku Kau, mari maka menang katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu tentang hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kita percaya hanya satu pribadi yang menjamin hidup Bapak Ibu Saudara. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai buat Yesus kita yang hidup, Raja segala raja. Haleluya. Sungguh kami bersyukur memilikimu Tuhan. Sama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu tentang hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Sekali lagi katakan, jaminan Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Kau yang menopang setiap hidup kami Tuhan. Keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Kau benteng hidup kami, benteng hidup, dan takkan kami takut. Ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Berikan sorak-sorai buat Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Yesus adalah jaminan hidup kita, boleh lempaikan tanganmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan, pagi ini Tuhan kami datang dengan seluruh umat-Mu Bapa. Bersatu hati Tuhan mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia.
kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang pulihkan bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Tuhan Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa hikmat-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan turun atas Bapak Presiden kami Tuhan. Biarlah setiap kebijakan, setiap apapun yang dikeluarkan Tuhan, semuanya itu Tuhan adalah untuk bangsa kami Indonesia. Ada yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan segala keadaan, kondisi keadaan yang saat ini terjadi pada bangsa kami maupun seluruh dunia ini Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan campur tangan-Mu, dengan perkenanan-Mu Tuhan, dengan seizin Engkau Tuhan, kami percaya semuanya akan berlalu dan gelombang-gelombang berikutnya tidak akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan segala keadaan akan normal kembali Tuhan dan boleh berjalan kembali seperti biasa Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap tentara keamanan, aparat keamanan Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan bagi setiap mereka Bapa untuk menjaga keamanan, kedamaian bangsa negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan saat ini Tuhan Bapa, kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan mereka yang berbeban berat, mereka yang hilang sukacitanya Tuhan. Kau berikan kedamaian, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan bagi setiap mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini juga pagi ini Tuhan bagi Bapak Gembala kami Bapak David Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima yang daripada Engkau. Biarlah hikmat daripada Engkau turun atas hamba-Mu Bapa. Dan begitupun dengan Ibu Maria sebagai Ibu Gembala Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan yang senantiasa yang daripada Engkau Tuhan. Pagar perlindungan penyertaan-Mu turun atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu ini Tuhan, gereja Narwatu Mujizat ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan penyediaan Tuhan selalu ada dalam gereja-Mu ini Bapa. Setiap kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan selalu Engkau cukupkan, selalu Engkau sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita persiapkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan apa yang telah kami persiapkan Tuhan pada saat ini, pada pagi ini Bapa. Kami mau bawa Tuhan ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mau Tuhan memberi. Tuliskan sucikan setiap persembahan kami. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu saudara dipersilakan untuk duduk. Persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang ada di WhatsApp, di Instagram dan juga di Facebook. Ya. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu PDW Sigit Heni Yohana. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, kami dapat dalam-Mu. Ku dapat di dalam
hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama tutup, sama-sama bangkit berdiri, sama-sama lebih dekat pujian ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur buat anugerah-Mu untuk setiap kami. Mengucap syukur kami boleh menikmati lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dapat Engkau percaya Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami percaya sepenuhnya kepadamu. Walaupun kami belum melihat, tapi kami tetap menaruh percaya kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya ini waktu yang sangat luar biasa Tuhan berikan untuk kami benar-benar diperbaharui lewat firman-Mu, dikuatkan, diingatkan, diteguhkan, ditegur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Terobosi setiap hati. Terobosi setiap hati. Kami patahkan setiap tembok-tembok, setiap penghalang-penghalang di tempat ini. Kami bukakan Tuhan mata rohani setiap umat-Mu Tuhan. Bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan hidup kami dicuri iblis Tuhan. Kami tidak mau firman ini lewat Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami benar-benar memberikan hidup kami. Kami benar-benar memberikan
menguatkan diri kami Tuhan, untuk kami benar-benar mengarahkan semuanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang siap untuk menerima firman Tuhan dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, menyiapkan seluruh hidupmu, seluruh keberadaanmu untuk engkau mendengarkan suaranya. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Oke, silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Selamat siang, shalom. Yang di lantai 2 juga shalom, yang di rumah shalom. Ya, luar biasa hari ini. Sebenarnya hari ini bukan jadwal saya di sini ya, cuman mendadak karena memang saya nganter orang tua yang mesti kontrol ke dokter besok. Jadi kemarin saya ke saya minggu ini bisa di sini, bisa bersama dengan Bapak Ibu. Ya, kita percaya hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, ya. Senin, Selasa, Kamis, Jumat setiap jam 9 malam, ya, kita ada yang namanya doa malam online. Ya, doa malam online. Nah, saya sangat-sangat rindu biarlah setiap kita di tempat ini, ya, boleh ikut semuanya. Boleh ikut sama-sama di situ, ya. Bukan karena loh, kan gak pandemi toh, sudah bisa ke gereja toh, ya, sudah bisa ke gereja lah, Minggu ketemu, Rebo ketemu. No, karena saya percaya ini bukan satu kebetulan, tapi ini rencana Tuhan untuk setiap umatnya, ya. Dan kalau doa malam online dalam seminggu ini, ya, seminggu ini kita sedang dalam satu topik yang menyatakan bahwa hidupku adalah penyembahan, ya, hidupku adalah penyembahan. Dikatakan bahwa penyembahan itu bukan yang nyembah itu bukan yang di mimbar ini toh, atau pada waktu kita memuji Tuhan, kita waktu nyembah Tuhan, kita berdoa itu penyembahan, tidak. Tapi sepanjang kehidupan kita, apapun yang terjadi, hidup kita ini seluruh dari ujung rambut ini sampai ujung kaki itu adalah penyembahan kita. Ini seluruh keberadaan kita, ini adalah alat penyembahan kita kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa penyembah yang benar, ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 bisa ditayangkan bahwa penyembah benar, ya, akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, di dalam roh dan kebenaran. Ya, berbicara bahwa namanya menyembah dalam roh dan kebenaran, itu adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita punya satu hubungan dengan Tuhan, punya satu hubungan yang bukan cuma hubungannya sekedar hai, setelah itu sudah, atau cuman iya itu siapa sih, aku tahunya itu namanya Sally, selesai, bukan. Saat kita menjadi penyembah, hubungan kita dengan Tuhan bukan cuma hai, bukan kalau perlu Tuhan aku perlu, tidak. Sebagai penyembah, engkau harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Bahwa kita benar-benar punya satu relationship, satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Satu hubungan yang benar-benar konsisten dengan Tuhan. Ya, konsisten dengan Tuhan. Dan apa dasar dalam setiap kehidupan kita? Ya, dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan anggap enteng yang namanya firman Tuhan. Ya, jangan anggap enteng yang namanya firman Tuhan. Aku sudah tahu, aku sudah katam, sudah baca Kejadian, ya, jadi Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, gitu ya. Sudah tahu tok tidak cukup. Tapi kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan itu seperti apa. Ya. Saat kita mau tuh belajar firman Tuhan dan firman itu ada dalam hidup kita. Firman itu yang akan menuntun kita berbicara terus dalam hidup kita. Mungkin waktu kita baca firman sekarang gak ngerti aku ini apa. Ya. Gak ngerti aku ini apa.
Sempat waktu saya pernah komsel sama anak-anak youth, waktu baca firman Tuhan nggak ngerti ya apa tante begitu. Baca aja. Mungkin saat ini kamu nggak ngerti itu, baca, simpen. Mungkin 2 tahun lagi, 2 minggu lagi, 10 tahun lagi, tiba-tiba kamu perlu firman ini dan firman ini berbicara. Baca saja. Firman Tuhan itu sangat penting. Tadi sebelum ibadah saya sempat di jalan ke belakang cerita sama Bu Yeni ngomong, Bu, ya saya anakmu 2 ini Cakrawala Samudra besok mau ada lomba, ya ada lomba. Lomba apa, Bu? Lomba menghafal ayat kitab suci. Wih, gitu ya. Ternyata di lembaga pendidikan, ya mereka juga concern sekali loh. Mereka concern sekali. Jadi ada lombanya untuk menghafalkan ayat-ayat kitab suci. Betul ya Bu? Itu yang kecil, berarti yang kecil siapa? Samudra. Itu kemarin sudah berhasil menghafalkan 20 ayat hafalan, dia sudah dapat penghargaan. Besok dia maju untuk 40 ayat hafalan. Kakaknya 70, Cakrawala 70, itu 70 besok. Ya, ternyata di lembaga pendidikan mereka sangat tahu loh apa benar-benar ternyata firman Tuhan ini penting. Nah terus masuk kita di sini, aku wis ngerti loh, ya. Mereka tahu ayat Tuhan, firman Tuhan itu sangat penting sampai ternyata mereka ada nanti lomba, mereka nanti kalau misalnya bisa menang mereka bisa dapat beasiswa seperti itu ya Bu ya. Ada beasiswanya, important, sangat penting. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, ya, waktu kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan, ya, dan waktu kita belajar firman Tuhan itu waktu-waktu yang sangat luar biasa untuk setiap kita, amin. Setuju dengan saya ya, setuju dengan saya. Kemudian begini, kita mau datang sama Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan itu sampai seperti apa sih? Sampai seperti apa? Jujur saya baru dapat ayat ini kemarin jam 11 malam. Tuhan kasih firman ini, Yesaya 55 ayat 3. Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ini firman Tuhan luar biasa. Ya, saya ulang, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Mungkin sendengkan telinga berbicara untuk apa? Benar-benar menajamkan telinga. Saya cari di Alkitab ada di bahasa Inggris di net ya. Di net saya bacakan ya, ada enggak ya? NET. Ya, NET itu ini kata-katanya. Pay attention. Yang NET ada enggak ya? Atau saya bacakan ya? Bukan NKJV, NET. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa dicari di rumah. Pay attention and come to me. Pay attention and come to me. Listen so you can live, ya. Then I will make an unconditional covenantal promise to you, just like the reliable covenantal promise I made to David. Ya, dikatakan satu kata yang begitu jelas, pay attention. Kalau mungkin di bahasa Indonesia cuma sendengkan telinga, tapi di Alkitab bahasa Inggris dikatakan pay attention. Kalau kita dikatakan pay attention, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu bukan cuma berbicara untuk mendengar. Ya, kita mau datang sama Tuhan itu sampai seperti apa? Sampai seperti ini loh. Pay attention. Benar-benar perhatikan. Kalau berbicara pay attention, itu benar-benar apa? Kalau kita mau memperhatikan ya, misal saya lihat ini. Bukan cuma lihat, oh ya, ini kotak tisu, warnanya coklat tua gini. Kalau saya ngomong pay attention, tak lihati sungguh-sungguh.
Oh di sini mungkin ini masih ada debunya. Saya lihat sungguh-sungguh, oh ini nanti cara bukanya apa. Ini benar-benar kalau pay attention. Saya lihat, saya perhatikan, saya lihat sungguh-sungguh. Nah ini mungkin ini masih ada yang coel sebelahnya. Kelihatan semuanya. Dilihat sampai benar-benar jelas. Diperhatikan sampai benar-benar jelas. Pay attention membutuhkan seluruh perhatian kita. Dari mata kita, dari telinga kita, terutama dari hati kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, apakah kita benar-benar pay attention sama Tuhan? Waktu kita datang beribadah dengan Tuhan, apakah kita benar-benar pay attention untuk menyiapkan hati? Aku mau menyembah Tuhan, aku mau mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kita duduk di sini, mungkin lihat ke depan, tapi hatimu mungkin lagi tidak di sini. Atau tanganmu lihat ke depan tapi tangannya begini, tek 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 tek, mbah WA ke siapa, mbah ngapain, mbah terserah. Jangan dukakan Tuhan. Dia benar-benar minta pay attention. Saat kita benar-benar memperhatikan, dengar, lihat sungguh-sungguh, hatimu disiapkan untuk terima apa yang mau Tuhan berikan untukmu? Apa yang Tuhan mau bicara? Ya, pay attention and listen. Perhatikan sungguh-sungguh. Dengar. Saat kau memperhatikan sungguh-sungguh, saat kau mendengar sungguh-sungguh, ya, saat kau mau perhatikan, saya percaya prioritas hidup Anda. Ya, saat kau benar-benar pay attention sama firman Tuhan, pay attention sama hubunganmu sama Tuhan. Anda di sini waktu duduk ini bukan cuma ikut ibadah, tapi sebenarnya Anda ini sedang menjalin hubungan sama Tuhan. Hubungan yang seperti apa? Seperti apa yang mau Bapak Ibu, yang saya dan Bapak Ibu mau jalin sama Tuhan? Pay attention untuk itu. Sungguh-sungguh perhatikan untuk itu. Tidak ada lagi datang di sini cuman, oh ya hari Minggu aku harus ibadah. Kau bisa angkat tangan, bisa nyanyi paling keras. Tapi kalau hatimu kau tidak memperhatikan hubunganmu dengan Tuhan, nggak memperhatikan suara Tuhan sungguh-sungguh, itu belum jalin hubungan. Itu untuk kita cuman hadir, tapi tidak ada hubungannya. Sungguh-sungguh pagi hari ini kita mau belajar untuk kita pay attention. Perhatikan sungguh-sungguh. Arahkan hatimu sungguh-sungguh. Arahkan mata kita sungguh-sungguh. Arahkan telinga kita sungguh-sungguh. Arahkan tangan kita, kaki kita, semuanya sungguh-sungguh buat Tuhan. Dia benar-benar rindu mau berbicara luar biasa untuk tempat ini. Dia sungguh-sungguh rindu berbicara untuk setiap kita di tempat ini. Kenapa? Tuhan sampaikan sesuatu yang mungkin bagi kita ini mustahil. 2.500 sampai 3.000 seat. Mungkin opo haiku. Tapi saat kau benar-benar pay attention untuk ini, engkau akan jadi bagian. Waktu Tuhan melakukan itu untuk GBI Narwastu Mujizat. Saya percaya dan saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau di sana. Tuhan aku mau di sana. Aku mau di sana Tuhan. Tuhan tidak pernah main-main di tempat ini. Kalau sesuatu yang mungkin bisa kita kerjakan sekarang bisa dikerjakan, mungkin kita akan anggap remeh, biasa. Tapi kita terima sesuatu yang rasanya mustahil buat kita, buat gereja ini. Tapi itu tidak pernah mustahil bagi Yesus kita yang luar biasa, amin. Tepuk tangan buat dia yang luar biasa. Hati-hati, pay attention, sungguh-sungguh perhatikan. Bagaimana engkau benar-benar mau memberikan yang terbaik. Punya relasi yang baik dengan Tuhan.
Saya percaya waktu engkau pay attention, ya, prioritasmu akan berubah untuk apa? Tuhan itu benar-benar menjadi yang utama dalam hidupmu. Engkau menganggap, ya, engkau tahu bahwa Tuhan itu penting banget buat aku. Hubunganku sama Tuhan, relationshipku dengan Tuhan itu penting banget. Penting sekali. Saat engkau tahu bahwa Tuhanmu itu luar biasa, engkau tahu Tuhanmu itu sudah melakukan hal yang dahsyat buat hidupmu. Tuhan punya perkara luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Walaupun mungkin tuh rasanya enggak mungkin Tuhan dengan kondisiku. Waktu kok Tuhan, tapi aku percaya, aku mau pay attention Tuhan ngomong apa sama aku. Itu akan jadi dalam hidupmu. Kalau kau menganggap Tuhan itu, kalau kau tahu bahwa Tuhan luar biasa dan engkau pay attention, engkau akan menyatakan bahwa Tuhan itu penting untuk hidupku. Kalau sesuatu yang penting, engkau pasti akan menjadikan itu suatu prioritas dalam hidupmu, benar? Prioritas. Jadikan dia prioritas yang utama dalam hidup kita. Kalau kau menganggap dia itu penting, dia itu luar biasa, dia itu yang terpenting dalam hidupmu, saya percaya itu akan terpancar dari setiap apa yang kita kerjakan, dan itu jadi penyembahan kita yang luar biasa. Itu jadi penyembahan kita yang luar biasa karena Tuhan itu penting buat aku. Tuhan itu penting buat aku. Kalau Tuhan penting, ya Tuhan penting. Kalau aku berarti kalau aku mau beribadah, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadah, aku harus prepare karena dia penting buat aku. Ibadah jam 10. Tuhan itu penting, berarti aku harus datang sebelum jam 10. Kenapa? Ini penting. Kalau misal gak iso sik repot, saya percaya ndak ada alasan. Bisa diusahakan karena apa? Ini penting. Kalau diundang sama Pak Jokowi, saya nanya misal diundang jam 10, kira-kira datang ke istana jam berapa? Jam 10 kurang 5 menit, saya percaya enggak mungkin. Nah itu jam 4 pagi itu sudah di depan gerbang. Ya, padahal di situ masih apa? Masih ada Pak Kebonetok. Sudah ada di depan gerbang. Ini loh yang nungguin siapa? Raja di atas segala raja. Ditunggu jam 10. Aku repot. Kalau nanti misalnya tiba-tiba kita ngomong, Tuhan, Tuhan, ini ada yang penting. Iya ta, aku penting tak buat kamu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama review hidup kita. Ya, kita sama-sama review hidup kita. Cepet ya waktunya. Ya, itu penting. Ada satu peristiwa di Alkitab, saya cepet ya. Ada satu peristiwa di Alkitab, 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Ini peristiwanya adalah setelah Elia menang sama nabi-nabi Baal ya. Saya pernah sampaikan di khotbah saya yang lalu ya. Kemudian setelah itu nabi Baalnya kalah ya, dihanguskan semuanya. Nah, ini yang terjadi di ayat 41. Ya. Perhatikan, Elia ini adalah orang yang pay attention sama apa yang jadi maunya Tuhan. Dia nggak takut lawan nabi Baal. 400 nabi Baal, 450 nabi Asyera itu 850. Dia dan waktu itu dia, ayo wes nabimu maju. Ya, karena dia tahu apa? Bangsa Israel ini harus menerima ya, menerima pengajaran Tuhan, harus menerima bahwa dia ini mesti bertobat. Dan dia sampaikan itu dengan benar-benar ya. Ayo wes tarung. Oke, ayo tarung. Ini orang yang pay attention sama apa? Sama maunya Tuhan. Ya, dia mau maju untuk kebenaran firman Tuhan. Ngadepinya nggak cuma 1-2 loh, 400 loh. Itu orang yang pay attention. Ya, kita tangkap sama-sama itu ya. Kemudian ini yang terjadi.
Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Waktu itu 3,5 tahun tidak ada hujan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kemudian ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai berapa? 7 kali. 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan untuk orang-orang yang mau pay attention sama Tuhan. Perhatikan orang-orang yang pay attention dengan hubungannya sama Tuhan. Ya, perhatikan. Ini yang Alkitab catat, ini yang Alkitab sampaikan. Dikatakan waktu itu 3,5 tahun tidak ada hujan. Setitik aja enggak ada. Ini sekarang kita lagi musim hujan ya sudah ya. Sudah dingin suasananya, walau kadang-kadang panas dingin. Tapi waktu itu 3,5 tahun tidak ada hujan. Tapi Elia bisa berkata, aku mendengar deru hujan. Ada hujan enggak? Tidak. Ada hujan? Enggak. Tapi setiap orang yang pay attention dengan Tuhan, dengan hubungannya dengan Tuhan, Tuhan akan membuat engkau bisa mengetahui hal-hal yang akan datang. Itu luar biasa. Telingamu dipertajam. Telinga rohani kita dibuka lebar-lebar. Dibilang apa? Aku sudah dengar deru hujan. Ya, pulang. Ya, wes kamu pulang, aku sudah dengar deru hujan. Enggak ada hujan. Ya, yang pertama, saat kau pay attention sama Tuhan. Sungguh-sungguh engkau ini akan diberi Tuhan. Ya, diberi Tuhan satu privilege. Tuhan akan kasih rahasia-rahasia surga itu ke kita. Tuhan akan kasih sama waktu pada Elia. Karena dia pay attention banget sama Tuhan. Pay attention banget. Ya. Kemudian setelah itu dia kan naik ke atas gunung Karmel. Kira-kira hujan enggak? Kan dia dengar deru hujan, kok dengar? Gak hujan-hujan ternyata. Ya, dikatakan waktu itu Elia sujud, tunduk, berdoa menyembah Tuhan. Ya, terus dia suruh bujangnya, kamu naik lihatan ke arah laut. Ada tanda-tanda enggak? Naik di gunung loh ya ini, di gunung. Enggak naik tangga. Kalau naik tangga kan enak ada pegangannya gitu, di gunung. Naik duduk. Enggak ada, Pak. Berdoa lagi. Naik lagi ya. Naik. Enggak ada, Pak. Ya. Naik turun, capek gak? Capek pasti. Mungkin kalau gini bujangnya, karepe opo to Pak Elia iki yo? Aku suruh naik turun, ya. Gak ada apa-apanya. Ini kalau misalnya sudah kelima itu sudah capek pasti ya. Suruh naik, suruh lihat gak ada apa-apanya. Mungkin ke 6 kali disuruh naik. Sudah, Pak, gak ada apa-apa ya, Pak. Sampai yang ke-7, naik. Akhirnya bujang itu naik dan bilang, Pak, ada Pak, awan setelapak tangan segini Pak. Ya, bayangkan langit yang begitu besar yang kelihatan cuma awan setelapak tangan loh. Sauprit, kecil sedikit. Ya, sedikit. Tapi lihat enggak responnya? Dikatakan, kamu bilang ke Ahab, suruh cepat pulang, nanti kehujanan. Dan saya percaya itu bujangnya turun. Raja Ahab suruh cepat pulang, nanti hujannya mau turun. Anda bisa bayangkan enggak? Naik turun, 7 kali terus baru lihat ini.
Berapa lama waktu mungkin Tuhan menyampaikan sesuatu sama kita, Tuhan menyampaikan sesuatu rahasianya, kok gak datang-datang ya Tuhan? Ini dialami juga sama Elia plus bujangnya. Dari sisi Elia yang kita bisa belajar, ternyata dalam hubungan kita sama Tuhan, kita ini harus punya yang namanya ketekunan. Kita harus terus percaya seperti lagu tadi. Sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu, karena Tuhan ngomong Tuhan akan menurunkan hujan. Dia belum lihat tapi dia terus berdoa. Dalam berdoa dia apa? Aku percaya pasti turun hujan. Dan itu terus berlangsung. Iya, kalau 1 kali, 2 kali, 7 kali itu butuh proses yang panjang loh. Ya, dalam kita mengiring Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, terus lakukannya dalam ketekunan, dalam kepercayaan sama Tuhan. Jangan pernah kita tidak percaya sama Tuhan, tapi terus tekun dan percaya. Kapan waktunya Tuhan menyatakan, ya, menyatakan mujizatnya, menyatakan jawabannya. Tidak tahu, itu waktu Tuhan yang terbaik. Itu waktu Tuhan yang terbaik. Tapi bagian kita tekun, taat, percaya. Itu sisi Elia. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi bujangnya, Anda lihat nggak? Satu ketaatan bujangnya ini luar biasa. Naik turun sampai 7 kali, sampai yang ke-6 itu dia enggak lihat apa-apa. Mungkin kalau sudah capek, coba kamu naik, paling Pak Elia iki guyonan, wis aku tak longgo di sini, dodok aja di sini aku. Apakah dia akan lihat jawaban Tuhan? Tidak. Tapi kita lihat satu ketaatan seorang bujang kepada Elia. Kita boleh belajar taat pada otoritas di atasmu. Di tempat kau bekerja, mungkin bosmu rasanya mbowes gak nyeneng nih. Taat. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembalamu. Perhatikan sungguh-sungguh. Karena mereka ini wakil Tuhan untuk GBI Narwasu Mujizat. Kadang-kadang mungkin yang disampaikan tuh mungkin ya dalam firman tuh ada sesuatu yang sambil lalu lewat mak selep gitu ya. Tapi itu kalau Anda tangkap itu luar biasa loh. Tangkap semua, tangkap. Tangkap itu. Perhatikan apa yang disampaikan Bapak Ibu Gembalamu. Karena kau bertumbuh di sini. Saya tidak melarang Anda untuk aku mengikuti ibadah online-nya gereja ini oke, itu tidak masalah. Itu akan membuat engkau mungkin engkau mengerti sesuatu yang engkau akan menerima sesuatu. Tapi di mana engkau bertumbuh, ya, di mana engkau bertumbuh, di mana engkau ditanam. Di sini yang membuat engkau terus akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembalamu. Yang tidak dikatakan, tolong jangan diramesi sendiri. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Karena dari mimbar ini mereka adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu ternyata, ya, kita kembali ke Elia. Ternyata setelah itu turun hujan nggak? Bukan cuma turun hujan toh, hujan deras. Ya, Ahab itu akhirnya naik keretanya turun ke Israel. Dan yang terjadi, ya, dengan kuasa Tuhan, Elia nyampe duluan loh. Ahab naik apa? Naik kereta. Elia dalam kuasa Tuhan bisa berjalan dengan sangat cepat. Jadi Ahab di mana? Elia sudah nyalip, sudah ada di depan. Engkau yang pay attention, kau punya hubungan dengan Tuhan, kau memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan diperlengkapi dengan kuasa Allah.
Ya, sehingga engkau ini akan mengalami percepatan yang luar biasa. Engkau ini akan nyalep loh. Ya. Hidupmu tuh nyalep di depannya banyak orang saat kau pay attention. Nyalep. Dan apa? Akan terjadi terobosan dalam hidupmu dan hidupku. Itu yang terjadi sama Elia. Waktu Ahab masih di perjalanan dia naik kereta, tapi dia diperlengkapi kuasa Tuhan dan dia bisa berjalan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Ya, sampai di Israel dia mungkin menikmati dia menikmati yang namanya hujan lebat. Dia menikmati yang namanya berkat. Itu lebih cepat. Dengan orang seperti Ahab yang enggak pay attention. Kan sudah dibilangin kamu makan terus cepetan pulang, nanti hujan turun, tapi dia makan kelamaan. Elia, langsung. Kalau kau rindu, hidupmu alami percepatan, hidupmu alami terobosan. Pay attention untuk Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh. Ini bukan waktunya lagi main-main. Ini bukan waktunya lagi, isi gue, gampang lah. No, nggak ada lagi untuk, gampang, kecil, nanti ae. Nggak. Waktunya kapan? Sekarang. Nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda. Sekarang waktunya. Pay attention untuk hidupmu. Pay attention hubunganmu sama Tuhan. Pay attention untuk firman Tuhan. Pay attention dengan suara Tuhan. Alami terobosan, alami percepatan. Alami pemulihan yang daripada Tuhan. Alami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin atas hidupmu. Dia Jehovah Jireh yang menyediakan yang luar biasa, yang tidak pernah engkau bayangkan itu yang akan terjadi untuk hidupmu, untuk gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Gembala. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Mari lebih menyembah Tuhan. Angkat hati, katakan berseru Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku segala perkara. Ku serahkan padamu. Sekali lagi katakan, ku berseru Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, Yesus, Yesus. Mari sembah. Waktu yang sejenak ini mari menyembah Tuhan, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus,
sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Yang terikat dibebaskan. Saat ini adalah saat pemulihan itu. Saat kita kembali ke tahta Maha Kudus dalam hadirat Tuhan, engkau pasti dimulihkan. Oleh kuasa darah Yesus terjadi kesembuhan yang luar biasa. Terjadi recovery atas tubuhmu. Terjadi pemulihan atas tubuh fisikmu disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus kami patahkan segala kutuk sakit penyakit di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus segala organ-organ tubuh yang rusak di recovery menjadi pulih di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi atas setiap fisik yang sakit. Katakan dengan iman, penuh dengan iman. Tuhan, aku percaya kesembuhan terjadi kepadaku. Di dalam nama Yesus, keluargaku dipulihkan Tuhan. Segala ikatan-ikatan dosa, ikatan kutuk keturunan dipatahkan di dalam rumah tangga. Dipatahkan dalam nama Yesus. Segala bentuk sakit penyakit karena roh-roh jahat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk hutang piutang, segala kutuk hutang dibebaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terobosan terjadi bagi setiap engkau yang mencari hadirat Tuhan, yang pay attention, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau yang membutuhkan pelipat gandaan, baik di dalam usaha, baik di dalam bisnis, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam kesehatanmu. Sembah Tuhan. Waktu yang sedikit ini sembah Tuhan. Engkau enggak mampu berjuang sendiri, tapi saat engkau menjadi penyembah, hadiratnya memulihkan engkau, hadiratnya melawat engkau, hadiratnya menjamah engkau, membuat terobosan yang tidak pernah ada menjadi ada, membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Karena sesungguhnya Allah ada bagimu, membuat engkau bisa melihat kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan dosa diputuskan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir. Oleh kuasa darah Yesus, pemulihan terjadi. Rumah tangga dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat mata kami Tuhan bisa melihat kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Korabaya sikhalalalabatahya rarabaya kinabalalabaya rarabaya sikhalalabaya na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 nAMEN. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Lawatanmu terjadi. Sama-sama katakan, ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Selepas dari doa berkat, apabila ada yang mau didoakan silakan ya ke depan nanti. Mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita dan kuasa penyertaan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Membuat kita naik dan bukan turun, membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.
kasih.